Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji tahun 2026 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umrah. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini terkait dengan perbedaan antara jemaah haji yang masuk gelombang ke-1 dengan jemaah haji yang masuk gelombang kedua. Baik, kita akan ulas perbedaannya. Bapak Ibu para calon jemaah haji, pemberangkatan jemaah haji nanti akan terbagi ke dalam dua gelombang tadi, gelombang 1 dan gelombang kedua. Untuk gelombang ke-1, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu itu akan ke Madinah dulu selama 8 hari, baru ke kota Mekah. Ingat ya, itu perbedaan yang pertama. Jadi gelombang 1 itu ke Madinah dulu baru ke Mekah. Sedangkan untuk yang gelombang kedua, yang masuk ke dalam gelombang kedua, jemaah haji ini akan ke Mekah dulu baru ke Madinah. Nah, lama tinggal jemaah haji selama di tanah suci ini berapa hari? Sekitar 40 harian. 40 harian itu 30 hari di Mekah, kemudian 8 hari di Madinah, dan 2 hari di perjalanan. Jadi sekitar lamanya itu 40 hari. Ya, Ibu harus paham, Bapak Ibu semuanya harus paham. Jadi saya ulang, untuk jemaah haji yang masuk gelombang ke-1 itu nanti akan ke Madinah dulu, dan nanti lama tinggalnya selama 8 hari, baru ke kota Mekah. Sedangkan untuk jemaah haji yang gelombang kedua ini akan ke Mekah dulu, nanti akan tinggal selama 30 hari, baru ke Madinah selama 8 hari, kemudian pulang. Nah, itu perbedaannya. Kemudian terkait dengan bandaranya nanti, untuk gelombang yang ke-1 nanti akan landingnya, pesawatnya akan landing atau akan mendaratnya itu di Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah. Karena jemaah haji gelombang 1 itu nanti akan ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Sedangkan untuk yang masuk ke gelombang yang kedua, nanti pesawatnya itu akan mendarat atau akan landing itu di Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Itu ya, mendaratnya beda nih. Karena jemaah haji yang gelombang kedua ini dari Jeddah, dari King Abdul Aziz Jeddah, nanti akan langsung masuk ke Mekah. Perjalanan dari Bandara Jeddah, dari Bandara King Abdul Aziz ke Mekah itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Ya, seperti itu. Paham ya, Bapak Ibu? Kemudian, perbedaan yang lainnya, yang gelombang ke-1 itu, umroh wajibnya itu nanti akan dilaksanakan ketika sedang berada di, ketika ada di Madinah, nanti umroh wajibnya itu dari Madinah ke Mekah. Nanti akan singgah dulu mengambil mikotnya di Bir Ali, di Masjid Bir Ali. Itu untuk gelombang 1. Jadi ke Madinah dulu, kemudian setelah 8 hari berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Dan mikotnya atau ambil niatnya itu di Masjid Bir Ali. Ya. Nah, bagaimana dengan gelombang yang kedua? Nah, bagi jemaah haji yang masuk gelombang kedua, nanti itu sudah memakai pakaian ihramnya itu dari mulai embarkasi, di embarkasinya masing-masing. Jadi ketika di tanah air itu sudah mulai dipakai, tapi belum niat. Nah, niatnya di mana? Nanti setelah dari embarkasi naik pesawat, nanti niatnya di pesawat saat melintasi daerah yang namanya Yalamlam. Jadi umrah wajibnya itu niatnya nanti di pesawat saat melewati daerah Yalamlam. Nanti biasanya kru pesawat atau pembimbing ibadah haji akan memberitahukan kepada jemaah haji untuk melafalkan niat ketika akan melewati daerah yang namanya Yalamlam. Nah, itu bedanya ya. Tadi kalau yang gelombang ke-1 niatnya di Bir Ali, niat umroh wajibnya. Kalau yang gelombang kedua niatnya itu di pesawat saat melewati daerah Yalamlam. Kemudian perbedaan yang lainnya antara gelombang ke-1 dan gelombang kedua, nanti kepulangannya.
Kalau gelombang ke-1 tadi mendaratnya atau landingnya itu kan saat datang itu di Bandara Amir Muhammad, kemudian ke Madinah. Nah, pulangnya nanti yang gelombang 1 itu bandaranya dari Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Jadi pulangnya dari Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, kemudian menuju bandara tempat Bapak Ibu tinggal. Itu ya. Sedangkan untuk bagi yang gelombang yang kedua, kan datangnya pertama di King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Nanti pulangnya itu akan pulang dari Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah. Nah, itu kebalikannya ya dengan gelombang ke-1. Nah, itulah perbedaan antara gelombang ke-1 dan gelombang kedua ketika ibu melaksanakan ibadah haji. Nanti sekali lagi Bapak Ibu jemaah haji, nanti niat hajinya kalau misalkan gelombang ke-1 itu pasti hajinya niat haji tamatu ya. Haji tamatu itu mendahulukan dulu umrah baru haji. Nah, untuk yang gelombang yang kedua itu ada yang niatnya haji tamatu juga, mungkin karena kewukufnya itu masih lama, jadi niatnya haji tamatu, jadi umroh dulu baru berniat haji. Nah, itu kemudian ada niat lainnya, biasanya kalau misalkan gelombang yang keduanya kloter yang terakhir sudah beberapa hari lagi ke waktu wukuf, biasanya para calon jemaah haji ini ada yang mengambil niatnya haji qiran atau haji ifrad ya, haji qiran atau haji ifrad seperti itu. Jadi dia berniat hajinya langsung ya. Jadi itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaah haji, persiapkan dari sekarang ya Bapak Ibu. Kesehatannya harus dijaga. Yang mempunyai penyakit kronis, yang punya penyakit kronis itu seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi, atau ada stroke, atau ada kolesterol, asma dan lain sebagainya, maka jangan lupa obatnya harus selalu rutin diminum Bapak Ibu ya. Supaya nanti apa? Supaya nanti pas Bapak Ibu berangkat hajian itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian jangan lupa bahwa diprediksi untuk tahun sekarang ini di hajian tahun 2026 ini cuacanya nanti dingin. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa pula membawa baju jaket supaya nanti ketika di sana Ibu terlindung dari dinginnya tanah suci. Jadi sekarang ini hajiannya kemungkinan prediksinya musimnya adalah musim dingin. Kalau di sana memang ekstrim Bapak Ibu. Kalau panas banget, bisa mencapai suhu 50 derajat Celcius. Kalau dinginnya dingin banget. Saya pernah mengalami pada waktu hajian di tahun 2004 ya, itu musim dingin. Jadi dinginnya minta ampun, dingin banget gitu ya. Dan kita harus siap-siap dengan pakaian hangat ya, jaket hangat seperti itu. Kemudian yang saya sarankan ketika Bapak Ibu sedang berada di tanah suci juga, Bapak Ibu pintar-pintarlah untuk mengatur kondisi kesehatan ya. Tadi yang punya penyakit kronis, obatnya jangan lupa untuk secara diminum dan teratur. Dan insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, nanti ada petugas kesehatan yang akan mendampingi Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjalankan ibadah haji. Jadi kalau ada apa-apa di perjalanan, mau Ibu nanti sedang di embarkasi ya, kemudian nanti Ibu sedang di pesawat, kemudian Ibu sedang berada di tanah suci, mau itu di Mekah ataupun di Madinah, nanti ada petugas kesehatan yang akan melayani Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, Bapak Ibu minta bantuan kepada petugas kesehatan. Seperti itu ya. Kemudian yang saya sarankan juga, bijaklah nanti ketika Bapak Ibu berada di sana. Jangan istilahnya karena hawa nafsu belanja sebanyak mungkin, kemudian pas pulang bingung ini bawanya harus gimana, karena ada ketentuan berat koper besar itu kalau nggak salah, saya mohon koreksi, itu tidak boleh lebih dari 32 kg. Biasanya jemaah haji itu nanti ketika pulang kan belanja terus tuh, ketika mau pulang pas pengemasan bingung kemana nih kelebihannya, akhirnya banyak bawa barang bawaan yang
tidak bisa dibawa. Atau nanti kalau kelebihan berat timbangannya biasanya dikeluarkan oleh petugas. Kemudian solusinya apa? Ya mau tidak mau berarti nanti barang bawaannya itu dikargokan. Jadi kalau yang kelebihan itu biasanya dikargokan. Nanti biasanya ada petugas-petugas kargo yang akan datang ke hotel-hotel menawarkan untuk barangnya dikargokan kalau kelebihan, dan itu lama juga Bu, bisa 1 bulan baru sampai gitu, seperti itu ya. Jadi harus bijak. Kemudian jangan lupa bawa alat pelindung diri, dari mulai topi, kacamata, masker, kemudian tumbler ya, tempat minum, kemudian semprotan wajah itu juga harus dibawa. Kemudian jangan berkeluyuran di tengah terik matahari karena nanti bisa terjadi dehidrasi atau sengatan panas juga, seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang saya ingin sampaikan pula bahwasannya untuk bekal ya, bekal nanti kalau tahun 2023 atau 2024, 2025 itu kita akan dapat, jemaah haji itu dapat uang living cost itu sebesar 750 real. Kalau dikalikan dengan rupiah itu sekitar 3 jutaan. Nah, nanti ada bayar dam Bapak Ibu. Jadi kalau haji tamatu itu harus ada wajib bayar dam. Nah, bayar damnya itu biasanya menyembelih hewan kambing atau hadiu ataupun unta. Itu biasanya kisaran sekitar 500 real sampai dengan 700 realan. Jadi 500 sampai 700 realan. Nah, uang bekal ini, uang living cost ini Ibu bisa sisihkan, Bapak Ibu sisihkan untuk bayar dam. Nanti sisanya Ibu bisa untuk jajan sehari-hari. Jadi itu ya Bapak Ibu, nanti informasinya seperti itu. Tetapi untuk tahun 2026 berapa uang living cost nanti akan diterima? Nah, ini belum ada ketentuannya berapa yang akan diterima. Tapi sebagai gambaran di tahun 2023, 2024, 2025 itu living cost-nya itu sebanyak 750 real. Itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.